Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin ala hadi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan besok di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama
akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi di Langgar Hidayah Kauman dalam rangka kita melanjutkan pengajian rutin setiap Jumat malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan tambahan nikmat dan rahmat dari Allah sehingga kita bisa diberi kesehatan, ada kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, khususnya dalam thalabul ilmi ini. Karena mencari ilmunya Allah itu bagian dari ibadah juga. Jadi Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu pengetahuan itu hukumnya fardu. Fardu itu berarti kewajiban. Diwajibkan kepada semua kaum Islam laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita malam ini ada di malam Rajab tanggal 11 Rajab ini 1446 Hijriah ya. Berarti 15 abad silam itu ada peristiwa penting yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini amanat besar dari Allah itu pelaksanaan ibadah sholat fardu 5 kali itu. Karena pada malam 27 Rajab ketika Nabi ditimbali oleh Allah untuk menerima amanat besar ini, pada malam itu Allah memanggil malaikat Jibril agar semua malaikat yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah itu pada malam itu oleh Allah, malaikat Jibril diperintah supaya semua malaikat itu meliburkan diri. Artinya yang bertasbih disuruh berhenti dulu, yang sedang ruku disuruh berhenti dulu, yang sedang sujud disuruh berhenti dulu. Semua malaikat itu punya tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada malam itu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, Jibril malam ini semua malaikat hambaku itu diliburkan dulu aktivitasnya yang dilaksanakan setiap hari itu. Lalu malaikat Jibril matur kepada Allah, wahai Allah, ada peristiwa apa ini? Apa akan terjadi kiamat? Kata malaikat Jibril. Enggak, malam ini kamu datang ke Mekah sana, turun ke Mekah menimbali Muhammad bin Abdillah, suruh datang kemari. Oh begitu. Jadi bukan masalah liburnya para malaikat melaksanakan ibadah itu akan terjadi sesuatu yang menggemparkan seperti halnya kiamat. Enggak, tapi itu saya perlu situ itu memanggil Muhammad bawa ke sini. Saya akan menyampaikan amanat penting untuk Muhammad dan umatnya. Cerita singkatnya itu malaikat Jibril siap melaksanakan perintah Allah, menghadiri Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril bahwa malam itu setelah sholat Isya, setelah waktu Isya lah gambarannya. Ya kalau sekarang Isyanya di sini itu setengah 8 misalnya, ya kurang lebih jam 8, jam 9 ke atas itu malaikat Jibril menimbali Nabi Muhammad, menyampaikan
perintah Allah itu supaya Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sekarang yang menjadi konflik peperangan Palestina dengan Israel itu. Lalu Nabi Muhammad diberitahu bahwa akan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, sampai menghadap Allah. Jadi peristiwa itu peristiwa penting karena perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha dan ke Mustawan di atas Sidratil Muntaha. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, peristiwa itu termaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Yang terjemahan bebasnya begini, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat Allah yang memberangkatkan kepada malaikat hambanya lailan, di bagian malam, di waktu malam, minal masjidil harami, dari Masjidil Haram Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang Allah yang saya berkati sekitarnya, kata Allah. Linuriyahu min ayatina, karena saya memperlihatkan padanya tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwas samiul basir, adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya mengupas sedikit tentang ayat Al-Isra ayat pertama ini, bahwa Allah secara langsung menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, karena keistimewaan yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah adalah diakui sebagai hambanya. Itulah ceritanya. Kamu mau minta apa kepada saya Muhammad, katanya Allah. Tidak ada lain ya Allah, saya cuma memohon agar saya benar-benar diakui sebagai hamba-Mu. Lalu ditegaskan dalam surah Al-Isra ini, Maha suci zat Allah yang memberangkatkan hambanya. Di sini hambanya itu adalah Nabi Muhammad secara fisik dan roh, itu jasad seperti kita manusia. Karena ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan Isra Mi'raj itu bukan dengan fisik tapi dengan roh, katanya. Ini Allah sudah jelas mengatakan secara harfiah, tekstual, bahwa Allah itu memberangkatkan hambanya. Abdihi di sini kalimat makrifat, hamba yang pasti menjadi hamba yang terjadi dari manusia itu. Gitu deh.
terbentuk dari jasad dan roh. Kalimatnya itu dorob, mudhof ke domir, abdihi itu domir namanya. Jadi makrifat bahwa kalimat abdihi itu benar-benar manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan roh saja. Nah, di sini saya uraikan supaya kita tidak menerima pemahaman bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan jasadnya Nabi Muhammad tetapi rohnya saja. Nah, ya dipelajari tafsirnya dan juga ayatnya itu bahwa Allah menegaskan sendiri subhanalladzi asra bi abdihi lailan, di waktu malam. Lailan sendiri di sini bukan satu malam loh, hanya bagian dari malam saja. Pelaksanaan Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu, lalu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha melalui lapis langit pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Mustawan. Itu Allah menerima Nabi Muhammad. Setelah selesai turun sampai di Ka'bah itu Nabi Muhammad sebelum subuh sudah ada di Ka'bah. Berarti perjalanannya Isra dan Mi'raj itu tidak sampai satu malam. Tidak bisa diukur dengan pelaksanaan kita pergi dari sini ke Jakarta lalu melanjutkan terbang kemana. Tidak seperti itu. Tetapi kalau Isra Mi'raj itu betul-betul peristiwa biqudratillah zahiran wa batinan, itu dengan kekuasaan Allah itu. Bukan kekuasaan tadi pesawat terbang atau kereta api dan seterusnya. Nah, perjalanan Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Palestina itu memakai kendaraan binatang buruk namanya. Ini nanti kalau diceritakan memang betul-betul ada pesan dan kesan yang sangat mendalam dalam hal binatang buruk ini. Karena satu-satunya binatang yang disebut sebagai kendaraan Nabi Muhammad itu binatang yang dikeluarkan dari surga. Buruk itu tidak ada di dunia gitu lah maksudnya. Tidak seperti kuda atau unta atau kerbau. Tapi memang badan buruk itu bagaikan kuda tetapi kepalanya seperti manusia. Itu buruk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara masalah buruk ini sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril itu masuk ke surga untuk mengambil kendaraan itu yang namanya buruk. Kebetulan buruk-buruk yang ada di surga itu riwayatnya begitu. Itu semua bagus-bagus fisiknya itu. Ada di taman surga itu. Kalau di sini ada di kebun binatang gitu ya. Dari sekian banyak buruk yang ada itu ada satu yang menyendiri dan posisinya dia tidak kumpul dengan yang lain, sendirian. Dan badannya paling menyedihkan karena tidak seperti buruk-buruk yang lain. Jadi badannya itu kurang tidak lemah gitu, tidak gemuk.
tetapi dia kuru sekali dan menyendiri. Ya itu oleh malaikat Jibril yang didekati, lalu ditanya, ya Buraq, kamu kok di sini sendirian, kok tidak gabung dengan teman-temannya yang lain itu? Cerita singkatnya itu Buraq itu jawab bahwa saya ini dalam posisi pikiran saya itu sangat, kalau sekarang itu ya shock apa bagaimana. Yang jelas karena kangen kepada seseorang yang dicintai tetapi belum bisa ketemu, dan tidak bisa tidur, tidak enak makan dan seterusnya, sampai badannya itu kecil dan menangis Buraq itu berbesmili, saya ini terlalu merindukan seseorang yang saya cintai dan saya rindukan tetapi belum kelakon. Jadi saya ini mau tidur sulit katanya Buraq, mau makan tidak enak, mau minum tidak enak, walhasil kalau orang yang ingat kepada kekasihnya sampai cinta sekonyong-konyong apa gimana, tidak tahu ceritanya. Yang jelas sangat rindu. Yang kamu rindukan siapa? Yang saya rindukan adalah Muhammad bin Abdillah katanya. Jadi Buraq sudah tahu namanya Nabi Muhammad itu. Itu manusia menjadi kekasihnya Allah. Saya sangat rindu kepada beliau. Lah, malaikat Jibril lalu, yaitu kebetulan saya kesini ini nemuni kamu, mendekati pada kamu itu, mau jemput kamu supaya kamu bertemu dengan kekasihmu yang kamu rindukan itu. Wah, yaitu Buraq itu merasa bangga setelah tahu bahwa dijemput oleh malaikat Jibril di surga itu supaya bisa keluar ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, cerita Buraq ini, binatang bukan manusia, tapi lebih mengerti daripada manusia yang kita saksikan sekarang. Banyak orang yang apa bisa cinta kepada orang yang tidak pernah ketemu, kan sulit gitu. Secara logika kan tidak masuk akal gitu loh. Tetapi kan sudah dicontohkan oleh binatang yang namanya Buraq di surga itu. Belum pernah ketemu, memang sudah cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini manusia saja yang tidak cinta pada Rasul itu, ya kalah dengan Buraq gitu aja. Gampangnya itu. Akhirnya oleh malaikat Jibril, Buraq itu dari sekian banyak yang ada di dalam yang bagus-bagus itu merasa heran tentunya, karena yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril Buraq yang kecil badannya, yang kuru, yang sulit makan dan sulit minum dan sulit tidur, akhirnya badannya ringkih lah bahasa sekarang. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya Allah tentunya Buraq dikeluarkan itu dipersiapkan untuk menjadi kendaraan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Palestina, Baitul Maqdis itu. Lalu oleh malaikat Jibril dipersiapkan sedemikian rupa, sebelum malaikat Jibril memberangkatkan Nabi Muhammad itu,
malaikat Jibril dibawa dulu ke sumur Zam-Zam di Mekah. Itu posisinya dari Ka'bah itu kalau sumur Zam-Zamnya ya sekitar 35 meter lah. Sekarang ini Ka'bah, ke timur itu sumur Zam-Zam sekitar 35 meter 40-an lah. Kurang lebih. Nah, Nabi Muhammad itu oleh malaikat Jibril dioperasi dulu, dadanya dibuka sedemikian rupa, lalu dikeluarkan isi dadanya Rasulullah itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Itu menjadi ibrah atau gambaran batin manusia itu kalau mau masuk menghadap Allah itu dibersihkan dulu batinnya, gitulah ceritanya. Nabi Muhammad tergambar batiniyah Nabi Muhammad dibersihkan dengan air Zam-Zam sedemikian rupa oleh malaikat Jibril dibantu malaikat Mikail. Itu setelah bersih diganti dengan imanan, hikmatan, ilman, wayakinan. Itu penyakit di dalam hati itu dibuang, dibersihkan gitu loh. Takabur, riya, hasud gitu ya. Itu penyakit manusia yang biasa ada itu di dalam hatinya. Takabur itu katanya orang Kauman kemeliti apa kemendus, tidak tahu. Yang tahu itu Pak Mubarak ulah. Kemendus apa pamer, riya itu. Terus hasud, dengki. Walhasil penyakit yang jelek-jelek itu dibersihkan sedemikian rupa, terus diganti dengan keyakinan, keimanan, ilmu dan pengetahuan dan hikmah. Lalu ditutup kembali tanpa ada bekas operasinya itu. Setelah itu mau dinaikkan ke buraq Rasulullah, kebetulan buraqnya itu bergerak itu. Apa merasa malu apa bagaimana? Katanya malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kamu tenang, ini kamu mau ditunggangi, dinaiki Nabi Muhammad yang kamu cintai itu. Katanya kamu tidak bisa tidur, tidak enak makan dan minum karena rindu, kangen kepada beliau. Ya diam di situ, tenang saja. Lah buraq itu keistimewaannya kalau tanjakan kaki belakangnya itu memanjang, kaki depannya pendek. Tapi kalau cocrokan ke bawah, kaki depannya memanjang, kaki belakangnya pendek. Jadi posisinya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Palestina itu posisinya datar terus. Naik buraq itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada titik-titik yang menjadi contoh untuk umat Muhammad termasuk kita. Pertama, dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina itu Nabi Muhammad bertemu dengan suatu tempat, melewati tempat yang sangat harum, wangi itu. Dan di situ Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini tempatnya siapa kok baunya harum, wangi? Malaikat Jibril menjawab bahwa ini tempatnya Masyitah yang dibunuh oleh Fir'aun karena Masyitah itu mempertahankan keyakinannya, iman kepada Allah, dibunuh oleh
oleh Firaun. Bahkan bukan hanya Masito saja, tapi seanaknya ikut mati di situ. Nah, tempat di situ sampai berbekas Rasulullah lewat mau menuju perjalanan Isra mau menuju ke Palestina itu melalui tempat yang sangat wangi itu. Masito ini ceritanya seorang wanita solehah mukminah yang menjadi pembantu rumah tangganya Fir'aun, tapi ditugas untuk ngurusi anaknya Fir'aun. Kalau di sini namanya suster ya. Ada yang dari rumah sakit itulah menjaga anak kecil itu. Biasanya begitu. Nah, Masito ini waktu mensisir rambutnya anaknya Fir'aun yang kecil tadi itu, sisirnya itu jatuh, jungkatnya. Lalu Masito waktu jatuhnya sisir dari rambutnya anaknya Fir'aun itu, kalau kita baca innalillah kan gitu, Masito tuh ngomongnya begini, Bismillah ta'isha Fir'aun. Dengan menyebut asma Allah mampus Fir'aun, kan gitu itu. Makna yang lah, omongan seperti itu dengan anaknya yang disisir tadi itu didengar. Lah, Masito, kamu kok bicara seperti itu? Nanti saya laporkan ke bapak saya, katanya, ke Fir'aunnya. Ya tidak apa-apa, dilaporkan tidak apa-apa. Apa kamu mengakui masih ada Tuhan selain bapak saya? Kan Fir'aun mengaku jadi pengiran, Tuhan. Ya, Tuhan saya dan Tuhannya semua makhluk itu ya Allah Ta'ala, katanya Masito. Akhirnya peristiwa itu dilaporkan ke Fir'aun oleh anaknya yang disisir rambutnya tadi. Akhirnya Masito diinterogasi oleh Fir'aun, ditanya sedemikian rupa, tapi Masito mempertahankan keyakinannya yang benar itu bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan Fir'aun, kan gitu. Karena Fir'aun itu waktu itu masih mengaku dirinya sebagai pengiran Tuhan. Luar biasa Fir'aun itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya Masito begitu dipanggil, ditanya, Masito, kamu merasa punya keyakinan bahwa ada Tuhan selain saya, katanya. Iya Raja Fir'aun. Tuhan saya dan Tuhan sampean itu Allah, katanya oleh Masito. Tegas itu maksudnya. Apa iya ada? Pokoknya di situ berdebat sedemikian dahsyat debatnya. Akhirnya Masito diberi pilihan mau hidup apa mau mati. Karena saya Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, kan begitu Fir'aun. Kalau mau hidup mengakui bahwa saya ini Tuhanmu. Kurang ajar itu Fir'aun. Ya kamu kalau tidak mengakui bahwa saya sebagai Tuhanmu, kamu mati nih. Ya katanya Masito, monggo mau terserah. Pokoknya Tuhan saya dan Tuhan panjenengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Final terakhir itu ini sudah
pertanyaan paling akhir. Mengakui apa enggak? Kalau tidak, mati kamu. Kalau mengakui saya sebagai Tuhan, kamu hidup. Bahkan waktu itu Mas Ito punya anak kecil yang masih mirah itu. Dalam riwayat itu gendong anak yang bayi kecil. Waktu pertanyaan terakhir itulah tentu jantungnya Mas Ito itu berdebar-debar itu. Duk 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 duk. Pokoknya banter itu. Karena begini ceritanya. Setelah putusan akhir dari Fir'aun itu dengan sudah memerintahkan pati-patinya supaya menyediakan kuali besar untuk menggodok Mas Ito yang ingkar tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Nah itu sudah dipersiapkan itu. Sudah digodok air itu umop. Begitu umop sudah luar biasa, air di kuali yang besar itu, besar yang manusia bisa masuk ke situ. Mas itu terus ditanya tadi, yang terakhir itu. Mau hidup apa mau mati? Kalau mau hidup, bilang bahwa saya ini Tuhanmu. Katanya Fir'aun, kurang ajar itu. Tapi kalau mau mati, monggo, tidak apa-apa, asal kamu berani. Akhirnya Mas Ito dakduk, anaknya yang masih mirah itu bisa ngomong gitu. Ibu, sudah katakan ibu kepada Fir'aun pokoknya, siap mati. Anaknya ikut siap mati juga. Anaknya yang belum tahu apa-apa mendorong ibunya supaya menolak pengakuannya Fir'aun sebagai Tuhan. Ya cerita singkatnya Mas Ito dicemplungkan di kuali yang umum tadi itu. Seanaknya. Akhirnya Rasulullah lewat di situ, tempatnya itu wangi. Inilah gambaran sekilas bahwa tidak mudah ya. Bukan saya nyepeleki orang di zaman akhir ya, memang kadar keyakinannya itu beda dengan orang dulu. Orang di zaman akhir ini dikasih supermi aja sudah murtad kok. Nah, anaknya beasiswanya SPP-nya ditanggung aja murtad kok. Ceritanya begitu ceritanya, tapi saya sendiri tidak bisa melihat, belum tahu dengan mata saya sendiri. Cuma cerita di sekitar kita itu anaknya dibiayai sudah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Lebih-lebih di negara yang mengaku demokrasi ini. Ya sudah itu. Bapaknya hijau, istrinya abu-abu, anaknya merah, pelontang-pelonteng pokoknya. Terus namanya Pancasilais. Bukan begitu. Banyak yang tidak paham. Itu masalah akidah, bukan masalah urusan baju batik itu. Itu urusan akidah itu ya sendiri, beda. Terus orang yang tidak tahu demokrasi kan mengaitkan dengan keyakinan. Pancasila, ya bukan Pancasila, itu Pancagila namanya. Jadi begini maksud saya, ya kalau orang itu kalau punya akal normal pasti memikirkan kalau saya ini presiden rumah tangga, istri saya harus ikut saya. Kalau saya makan enak, ya istri saya ajak makan enak. Anak saya juga begitu. Jangan saya makan sendirian, istri saya karmo masuk kono. Ini orang yang tidak punya pikiran normal. Bukan saya nyepelek, tapi anak yang merah tadi itu, anaknya Mas Ito itu
Ibunya yang dakduk tadi itu langsung didorong, udah Bu, tidak apa-apa. Tuhan itu Allah. Fir'aun barang itu harus mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bukan Fir'aun jadi Tuhan. Mati tidak apa-apa. Anak merah itu, masih merah itu. Masih belum waktunya bicara, sudah bicara. Nah, terbukti waktu Rasulullah lewat menuju ke Palestina itu, bau itu masih harum. Sampai hal ini menjadi riwayat yang membuat semua yang yakin dan mengikuti agama Islam, umat Muhammad itu, pondasi itu memang harus kokoh itu. Nah, didorong keyakinan dan istilah Arabnya adalah iman, itu harus menancap yang sangat dalam, bagaikan pembangunan yang tinggi. Cakar ayamnya bukan cuma sekedar cakar ayam, tetapi paku bumi. Jadi kuat, tidak bisa digoyang itu. Ya, jadi kita memang harus banyak. Sekarang ini di bulan Rajab kita dihimbau supaya memperbanyak istighfar juga, karena keyakinan kita itu masih kokrok ini. Pokoknya keyakinan kita masih goyang, tidak semeleh dengan pondasi yang kuat. Lebih-lebih dipengaruhi dengan materi itu sudah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran sekilas. Nanti insyaallah pertemuan akan datang, perjalanan ini akan dilanjutkan sampai ke Palestina, sampai Rasulullah Isra selesai dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratil Muntaha, sampai menghadap Allah, turun lagi sampai Mekah. Peristiwa turunnya Rasulullah itu nanti ada persoalan tersendiri, menjadi tambahan ilmu yang bisa meyakinkan hati kita dalam hal peristiwa Isra Mi'raj itu dengan keyakinan yang kuat. Karena bagian yang wajib diyakini juga terjadinya Isra Mi'raj itu. Jadi orang Islam, umat Muhammad termasuk kita, harus punya keyakinan mantap gitu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar dilaksanakan oleh Rasulullah, hasilnya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Itu bagian dari kewajiban dalam masalah akidah itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat tambahan rahmah dan nikmat dari Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah.